Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini, saya Muhammad Hasan Habibi, mahasiswa dari Fakultas Hukum Untak. Saya membuat video tentang salah satu tokoh terkenal yang berasal dari Inggris, yaitu adalah John Locke. Yang menurut saya, sebagian besar dari kita mungkin sudah mengenal tokoh ini karena John Locke adalah salah satu tokoh terkenal di dunia. John Locke lahir pada tanggal 28 Agustus 1632 di Warrington, Somerset, Inggris. John Locke hidup dalam keluarga dengan keadaan menengah. Pada tahun 1647, dia bersekolah di Westminster, dan pada tahun 1657, dia mendapatkan beasiswa di Oxford University. John Locke merupakan seorang filsuf dari Inggris yang menjadi salah satu tokoh utama dari pendekatan empirisme. Hal ini disebabkan karena John Locke menekankan pentingnya pendekatan secara empiris dan juga mementingkan eksperimen di dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. John Locke juga dikenal sebagai filsuf negara liberal dalam bidang filsafat politik. Dia dipandang sebagai salah satu figur terpenting di era pencerahan yang menandai lahirnya era modern. Di dalam salah satu buku yang dibuat oleh John Locke yang berjudul Two Treatises of Government, pijakan dari pemikiran John Locke adalah pada cara pandangnya terhadap natural law yang menduduki fungsi Tuhan sebagai pusat perintah. Namun, di sisi lain, manusia memiliki hak untuk menentukan hidupnya, seperti right to life, liberty, and property. Bahkan, manusia berhak menentukan bagaimana sebuah negara dijalankan. Karena itulah, pemisahan kekuasaan yang dikembangkan oleh John Locke adalah didasarkan kriteria dan pandangannya yang meliputi hubungan antar individu di dalam dan di luar sebuah negara. Dan karena pandangannya, akhirnya berakhir pada teori pemisahan kekuasaan negara yang ia tulis pada bukunya. Pada buku tersebut, John Locke menulis bahwa di dalam suatu negara terdapat 3 kekuasaan, yaitu yang pertama adalah kekuasaan legislatif, lalu yang kedua adalah kekuasaan eksekutif, dan yang terakhir adalah kekuasaan federatif. Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan yang tugasnya adalah membuat undang-undang. Eksekutif yang tugasnya adalah melaksanakan undang-undang berikut pelanggaran terhadap undang-undang. Lalu yang terakhir, kekuasaan federatif yang kekuasaannya adalah melaksanakan hubungan luar negeri. Teori John Locke hampir sama dengan pembagian kekuasaan yang ada di Indonesia. Hanya saja di Indonesia membagi kekuasaan menjadi 3, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. John Locke menilai bahwa eksekutif merupakan kekuasaan yang mencakup kekuasaan yudikatif, karena mengadili itu berarti melaksanakan undang-undang. Sementara kekuasaan federatif merupakan kekuasaan untuk melakukan hubungan luar negeri yang berdiri sendiri.
Sedangkan definisi kekuasaan legislatif sama dengan apa yang dijalankan di Indonesia pada saat ini, yaitu adalah kekuasaan yang bertugas membuat undang-undang. Sedangkan kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan yang bertugas untuk mempertahankan undang-undang dan memberikan sanksi pada pelanggar undang-undang. Namun, pada kenyataannya, sejarah menunjukkan bahwa pembagian kekuasaan yang dikemukakan oleh Montesquieu lebih diterima dan banyak diaplikasikan oleh berbagai negara, termasuk Indonesia, seperti apa yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Jadi berdasarkan penjelasan video sebelumnya, pembagian kekuasaan menurut John Locke menurut saya kurang tepat, dikarenakan tidak adanya pemisahan antara kekuasaan eksekutif dan kekuasaan yudikatif. Apabila kekuasaan eksekutif dan yudikatif merupakan suatu kesatuan, maka penegakan hukum menjadi tidak efektif. Kenapa? Karena fungsi pengawasan antara lembaga tidak berjalan dengan baik. Maka menurut saya, pembagian kekuasaan yang saat ini dianut oleh negara Indonesia sudah tepat karena adanya fungsi pengawasan yang baik bagi antar lembaga kekuasaan. Sedangkan urusan federatif seperti yang dikemukakan oleh John Locke merupakan lingkup dari kekuasaan eksekutif yang saat ini di negara Indonesia ditangani oleh Menteri Luar Negeri. Sekian dari saya, Muhammad Hasan Habibi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.